YouTube itu lebih merekomendasikan channel-channel yang mempunyai masa dengan lonjakan viewers yang banyak secara tiba-tiba gitu. Mungkin di antara kalian pasti ada yang bilang, ah lu aja yang nggak bisa bersaing di apa tuh namanya, di platform ini. Bung, YouTube tuh bukan soal kompetisi maksud gua. Di YouTube tuh yang gua tahu nih, yang gua tahu dari dulu, YouTube tuh soal kolaborasi. Dan hal ini gua nggak tahu YouTube tahu apa enggak, karena sepertinya tidak ada pengawasan dari YouTube-nya sendiri untuk jual beli akun YouTube ini. Ya dasar orang Indonesia juga kan ya, yang pada kreatif-kreatif, yang apa aja dijadiin duit. Dipikir channel YouTube tuh ternak lele kayak gitu ya. Itu gue cuma dapet 59.000 subscriber. Dan ya gue ngerasa fine-fine aja dengan subscriber gue yang segitu. Karena ya itu kan hak kalian juga untuk nge-subscribe ya. Gue gak bisa maksa juga, apalagi sampai hitung mundur ya. Gue hitung sampai 5, lu harus subscribe channel ini. Oke, 5, 4, 3, 2. Kan anjir nyebelin ya, maksudnya nggak gitu juga gitu. Konten random kayak gue itu nggak mungkin direkomendasiin YouTube. Kenapa? Karena niche gue itu banyak banget. Kadang gue jadi YouTuber gaming, kadang gue jadi YouTuber on the spot ya, you know, on the spot. 5 fakta menarik tentang apa, 5 manfaat tentang ini, tentang itu gitu. Kadang gue jadi YouTuber live streaming. Ya, gue juga pernah ngeliat itu yang pas Baim disatronin nama 3 orang yang katanya lagi butuh duit ya ke rumahnya, tapi Baim kagak kasih soalnya dia mepet motong jalan mobilnya gitu. Gue nonton yang itu dan wah itu konyol banget. Keputusan Baim untuk mengusir dia sih memang tepat menurut gue, tapi memang bukan salah dia juga. Karena apa? Karena Baim itu di situ sudah menjadi pahlawan gitu. Dia pikir dengan mendatangi rumah pahlawan dia pasti ditolong, tapi ketika dia ke sono caranya salah, motong jalan mobil Baim, terus dimarah-marahin, jadi gila, gak paham. Harusnya Baim memang udah memprediksi resiko-resiko itu gitu, karena apa tuh namanya, gue ngambil quotes dari Spider-Man. Semakin besar kekuatan lu, semakin besar tanggung jawab lu gitu. Ketika lu memutuskan menjadi pahlawan orang-orang kecil, pahlawan-pahlawan mereka, ya hal-hal seperti itu harusnya udah biasa gitu. Hal-hal seperti itu yang memang lu hadapin gitu. Bukan jadi diceramahin. Maksudnya kayak emang manusiawi. Baim, gue juga kalau misalkan jadi Baim memang marah banget, tapi paling enggak udah dia marah tuh bantu dia juga gitu. Dia hero, pahlawan lucu. Lalu tentang YouTubers yang gue rasakan selanjutnya itu adalah saat ini banyak banget konten creator yang menjadi, kalau dibilang contoh tidak baik, ya memang ke situ arahnya ya, contoh tidak baik. Bahayanya adalah ketika hal-hal tersebut itu sudah dianggap keren gitu. Karena wah anjing Uus minum cuy, keren anjing, akan kayak gitu ya. Keren nih ini Uus, keren ini minum depan kamera, gila. Besok dia minum sama teman-temannya. Karena apa? Karena wah Uus juga melakukan hal yang sama kayak gue gitu. Terus mungkin nantinya Uus bakal nonton ini, tapi sorry gue sebenarnya
ngekritik juga kali ya, ngekritik ya. Kalau Abang Uus nerima kritikan gue ya alhamdulillah, nggak terima juga ya bodo amat gitu, karena gue yakin seorang Uus nggak bakalan apa tuh namanya mampir ke channel kecil tua dan tidak sukses ini gitu. Yuk, selamat datang kembali di channel gue ini. Ini adalah segmen baru dari FGTP, yaitu Bedtime Stories. Ya, seperti apa tuh namanya, nama segmennya Bedtime Stories. Di sini gue mau bercerita apapun tentang keresahan, karena menurut gue banyak banget hal-hal yang gue rasakan akhir-akhir ini gitu, terutama tentang YouTube gue gitu. Di isu pertamanya ini gue pengen ngangkat tentang YouTube dan YouTuber 2020. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, yang mana banyak banget orang yang bahas Omnibus Law Cipta Kerja, karena memang sedang hype-hypenya dan sedang tinggi-tingginya nih dibahas, karena RUU itu agak bermasalah ya. Namun bukan hal tersebut yang bakal gue bahas di sini. Gue pengen banget bahas Omnibus Law, tapi gue tuh nggak suka libatin politik di channel gue ini, makanya ya gue kayaknya nggak bakal bahas itu gitu di channel gue. Walaupun ya lu tau sendiri trendingnya lagi naik banget. Ibarat kata kalau misalkan ada channel baru bahas itu dan pembahasannya bagus, gue jamin apa tuh namanya, channelnya atau viewersnya pasti dapat tinggi dia gitu. Kayak gue bilang tadi, di sini gue mau bahas tentang keresahan gue nih ngelihat YouTube dan YouTuber di tahun 2020. Gue mulai dari YouTube-nya dulu gitu. YouTube adalah, ini opini gue ya, perlu dicatat, ini adalah opini gue. Jadi hal-hal yang mungkin kedepannya menyinggung, kalian harus ingat ini adalah opini gue gitu. Menurut gue seperti ini. Kalau misalkan kalian beda pendapat, kalian boleh debat gue di kolom komentar, atau bisa langsung DM gue via Instagram. Lanjut ke pembahasan, gue bahkan belum bahas apa-apa ya. Ya maksud juga jadi gini, YouTube itu menurut gue adalah platform yang mewadahi semua kreativitas, semua bakat, semua potensi yang kita miliki di sana gitu tempatnya. YouTube itu adalah wadahnya gitu. Dari kata YouTube-nya aja kita bisa ambil kesimpulan ya. YouTube is my tube dong ya. YouTube is my tube. Jadi harusnya kita bikin apapun, kita buat apapun itu boleh. Tapi pada kenyataannya YouTube memang tidak membatasi orang-orang untuk berkreativitas di sana, untuk menjadi konten creator di sana, tidak membatasi.
lu mau bahas apa, lu mau bikin apa, terserah gitu. Cuman untuk saat ini di 2020 ini, gua lihat ada kebijakan-kebijakan YouTube yang menurut gua nggak menguntungkan dari segi kreator gitu. Karena pertama itu yang gue rasain, niche-nya sempit gitu. Konten random kayak gue itu nggak mungkin direkomendasiin YouTube. Kenapa? Karena niche gue itu banyak banget. Kadang gue jadi YouTuber gaming, kadang gue jadi YouTuber on the spot ya, you know what? On the spot. 5 fakta menarik tentang apa, 5 manfaat tentang ini, tentang itu gitu. Kadang gue jadi YouTuber live streaming, kadang gue jadi YouTuber vlog. Ya, jadi banyak banget konten di channel gue ini. Karena apa? Karena gue berpikir this is my tube ya. Gue bisa berbuat apa aja, gue bisa bikin apa aja di channel gue ini. Karena YouTube pun tidak membatasi sebenarnya, tapi untuk mempublikasi gua ke halayak mungkin itu adalah batasnya gitu. Paham gak maksud gue ini? Jadi maksudnya ketika gua nggak ambil satu niche itu jadi satu kategori ya. Jadi misalkan ada satu channel niche-nya misalkan tentang gadget, taruhlah gadgetin gitu, kita ambil contoh. Dia bahasnya terusan tentang gadget, tentang handphone, tentang reviews apa, unboxing apa, terus tentang apa tuh namanya, prediksi gadget ke depannya kayak gimana, kayak gitu-gitu terus gadget ke bawah-bawahnya tuh. Intinya dia channel kayak gue yang niche-nya random itu ya, YouTube agak sedikit apa ya, nggak dulu deh gitu ya, nggak dulu merekomendasikan channel seperti gue. Karena apa? Karena channel gue ini belum terlalu gede, belum punya basic masa yang cukup banyak. Makanya ya paling nggak kalau misalkan ya paling sekali upload gue paling banyak viewersnya itu 1000-2000, itu pun enggak setiap video 1000-2000 ya viewersnya. Bahkan akhir-akhir ini viewers gue menurun sampai ke 100-200. Tapi ya nggak masalah juga, soalnya karena gue di sini memang nggak nyari viewers. Gue mengupload video yang gue pengen karena ya gue pengen gitu. Walaupun dari segi pendapatan memang berkurang gitu. Lalu setelah niche, YouTube itu lebih merekomendasikan channel-channel yang mempunyai masa dengan lonjakan viewers yang banyak secara tiba-tiba gitu. Video tersebut atau channel tersebut bakal menjadi perhatian mereka kayak gitu. Misalkan ada satu channel nih, subscribernya baru 10.000 sebenarnya, tapi dia punya konten yang tiba-tiba rame nih, misalkan dia masuk sampai trending nih, baru satu hari upload dia viewersnya 250.000. Nah dia nih yang bakal jadi pusat perhatian. Kasusnya kayak siapa? Kayak Asel Saputra gitu. Jadi waktu itu gue inget banget, Asel Saputra itu 100.000 subscriber dalam 3 hari. Karena apa? Karena viewers dari video yang diupload masuk trending gitu. Yang sama neneknya itu yang sampai di Instagram konten-konten meme itu banyak nge-repost video dia yang sampai muntah darah gitu.
Dan ya gila banget itu. Jadi beberapa hari aja dia udah 100.000 subscriber. Bahkan apa tuh namanya, dia cuman upload satu video itu aja apa dua video gitu, gue lupa. Pokoknya nggak lebih dari 10 video dia up di channelnya, tapi channelnya udah punya 100.000 subscriber. Dan gue salut banget sama dia gitu, Asal Saputra ini. Mungkin di antara kalian pasti ada yang bilang, lu aja yang nggak bisa bersaing di apa tuh namanya, di platform ini. Bung, YouTube tuh bukan soal kompetisi, maksud gue. Di YouTube tuh yang gue tahu dari dulu, YouTube tuh soal kolaborasi. Serius, tapi mungkin mindsetnya sekarang udah kompetisi. Gue bingung makanya dari kapan YouTube itu berkompetisi gitu. Gue kemarin-kemarin yang pas Baimong meledak itu, bahkan gue ngelihat artikel Baimong jadi content creator nomor 1 di Indonesia dengan pendapatannya sekian-sekian, mengalahkan Atta Halilintar. Wah gitu. Lalu kemudian baru lagi ternyata Deddy Corbuzier yang menempati urutan pertama dan bla bla bla, mengalahkan Baimong. Wah, gue nggak ngerti deh itu anjir, dibuat sama siapa dan dicetuskan oleh siapa. Dari kolaborasi menjadi kompetisi itu. Karena yang gue rasakan dari dulu dan yang gue perhatikan, YouTube tuh orang-orangnya berkolaborasi gitu. Ya, gue inget banget waktu 3 atau 4 tahun lalu lah, yang ibarat kata si apa tuh namanya, YouTubers ketemu YouTubers bikin konten bareng. Mungkin sampai sekarang juga ada, tapi hal itu dilakukan oleh orang yang sudah besar gitu subscribernya, bahkan oleh para artis gitu yang udah punya nama dan cuman ada di sekeliling dia aja, di circle dia aja tuh yang collabnya gitu. Nggak mengangkat orang-orang yang kecil macam kita nih gitu. Gue nggak pengen diangkat ya, cuman gue miris aja gitu. Karena dulu tuh pernah sempet ada forum yang memang di situ YouTubers gede dan YouTubers kecil itu bisa saling ketemu, bisa ikut. Gue misalkan ke forum itu, dan di forum itu misalkan ada Edozel bikin tweet, gue ikutin tweetnya, gue komen di situ, nanti gue dapat balasan dari Edozelnya langsung untuk pembahasan di tweet itu gitu. Jadi udah kayak Kaskus, tapi yang ngisi, yang ngepost tweetnya itu para YouTubers gitu, YouTubers yang memang udah punya nama gitu dia. Dan bahkan forum-forum itu sekarang tuh mati. Ada, tapi tidak lagi digunakan sebagai tempat berbagi gitu. Gue miris aja sih. Lalu tentang pembatasan informasi, mungkin gue memang telat ya membahas YouTube, aturan YouTube ini, tapi ya better late than never ya. Jadi ada pembatasan informasi yang sifatnya gimana ya. Jadi kalau kita bikin sesuatu yang menyinggung seseorang misalkan, atau menyinggung pemerintahan, itu video kita bisa di ban, atau ya kalau nggak di ban, video kita nggak bisa dimonetize. Gue merasakan hal itu sendiri, gue alamin sendiri, karena gue beberapa waktu lalu itu gencar membahas tentang ganja, tentang manfaat ganja, tentang ganja di Indonesia, tentang
pokoknya tentang ganja. Nah, pembahasan gua tentang ganja, viewersnya lumayan banyak kan. Waktu itu masih bisa dimonetize. Waktu itu masih bisa dimonetize karena memang belum ada kebijakan yang seperti sekarang ini. Namun tiba-tiba video-video gue yang membahas tentang ganja itu semuanya dolar kuning. Artinya nggak bisa dimonetize atau dimonetize secara terbatas gitu. Yang artinya pendapatan dari video tersebut akan jauh lebih sedikit dari video yang bahkan viewersnya kecil gitu. Viewersnya kecil tapi dolar lu hijau di situ, itu masih lebih baik daripada viewers lu banyak tapi dolarnya kuning. Seriously, itu yang gue alamin sendiri. Bahkan parahnya sekarang itu tentang COVID-19 juga memang dibatasin. Bahkan ada beberapa YouTuber yang bahas COVID-19 itu langsung di ban, videonya di take down. Jadi semakin kalau dibilang dibatesin kalau kayak gitu. Kebebasan kita berpendapat jadi agak terhambat justru ya. Pembahasan yang jadi concern gue yang selanjutnya adalah tentang YouTubernya sendiri. Jadi baru-baru ini gue iseng nih nyari di Tokopedia kata kuncinya YouTube. Itu harapan gue muncul tentang pelatihan-pelatihan atau artikel-artikel atau apa tuh namanya, aplikasi-aplikasi yang memudahkan gua sebagai YouTuber untuk mengedit atau apalah gitu ya. Tapi yang gua dapetin malah hal yang kayak gini. Jadi ya gua kagak ngerti di Tokopedia bahkan dijual akun YouTube dengan sekian subscriber, harganya fantastis banget. Gua gak ngerti mereka yang jual ini mikirnya apa, dan gua gak ngerti yang beli ini tujuannya apa gitu. Di iklan tersebut yang di Tokopedia ini bahkan disebutkan secara detail tentang viewers dia tiap bulan dan pendapatan dia tiap bulan. Gue nggak paham sama orang-orang kayak gini gitu. Ketika dia sudah mendapatkan pendapatan dari YouTube, kenapa nggak dilanjutin aja gitu? Kenapa nggak dikembangkan saja sendiri gitu? Kenapa harus dijual? Dan gue bingung sama buyersnya, kok mau beli semahal itu untuk mendapatkan pendapatan yang memang menurut gue tidak sebanding dengan duit yang dia keluarkan gitu. Ketika dia beli channel dengan misalkan subscribernya lebih dari 100.000 dan pendapatan dia udah taruh lah misalkan 4 juta atau 5 juta per bulan. Dia beli harga 100.000 subscriber dengan pendapatan per bulan segitu, itu misalkan 150 juta atau 100 juta gitu. Kalau gue jadi dia, gue mending pakai modal yang lain gitu, seriusan. Karena dengan duit 100 juta untuk 1 bulan dapat 4 juta tuh kayaknya gampang deh gitu. Dengan bisnis sekarang ini gitu. Gue bingung ada orang yang berpikir hal tersebut itu menguntungkan untuk dia gitu. Padahal ya ada yang lebih menguntungkan lagi sebenarnya dari situ gitu. Ya dari hal yang lain gitu, bukan dari YouTube. YouTube memang menguntungkan, tapi
enggak gitu juga gitu. Lu mending pakai duitnya bikin studio yang gede, yang full complete alat-alat lu senilai 100 juta, dan lu bangun dari awal YouTube lu sendiri, channel lu sendiri. Lu mau apain itu channel, lu mau bikin apa di channel itu, duit 100 juta, gue yakin lu bisa bikin apapun di channel itu. Dan bisa promosiin channel lu ini pakai Google Ads biar lebih cepat pertumbuhan channel lu kan. Jadi dikasih stimulan biar ngangkat terus ininya, apa tuh namanya, viewersnya, biar ngangkat terus subscribernya. Cukup lah 100 juta dalam 6 bulan, paling lama 1 tahun. Gue yakin channel lu udah dapet 100.000 subscriber. Dan hal ini gue nggak tahu YouTube tahu apa enggak, karena sepertinya tidak ada pengawasan dari YouTube-nya sendiri untuk jual beli akun YouTube ini gitu. Ya dasar orang Indonesia juga kan ya, yang pada kreatif yang apa aja dijadiin duit. Dipikir channel YouTube tuh ternak lele kayak gitu ya. Jadi dibikin banyak channel nih, anjir, channelnya mah tentang apa aja, bahas apaan aja, bodo amat. Yang penting satu niche, yang penting viewersnya banyak, viewersnya terus bertambah, subscribernya terus bertambah. Suatu hari udah siap panen, channelnya lepas aja semuanya dengan harga yang fantastis gitu ke orang-orang yang mau tentunya. Sebenarnya hal itu bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Gue belum ngeliat merugikannya di mana, cuman iya kalau dilihat dari segi keuntungan ya memang menguntungkan karena udah menjadi bisnis baru gitu. Cuman hal jeleknya yang didapat itu kalian jadi nggak berproses aja sih, nggak kayak nggak berusaha aja gitu. Kalian yang beli channel secara instan tersebut bener-bener ngebet jadi YouTubers berarti ya. Ya ibaratnya apa ya, anjir, gue dari 2013 nge-YouTube, dari bikin stop motion sampai gue ngupload rutin video-video yang ada di channel gue, itu gue cuma dapet 59.000 subscriber. Dan ya gue ngerasa fine aja dengan subscriber gue yang segitu, karena ya itu kan hak kalian juga untuk nge-subscribe ya. Gue gak bisa maksa juga, apalagi sampai hitung mundur ya. Gue hitung sampai 5, lu harus subscribe channel ini. Oke, 5, 4, 3, 2. Kan anjir nyebelin ya, maksudnya gak gitu juga gitu. Lu mau dapet subscriber gak usah maksa-maksa orang juga ya. Ya terserah kalian itu, kalau mau subscribe mangga, gue gak subscribe juga gak masalah gitu. Mau nonton mangga, mau nggak nonton juga nggak masalah ya. Ibaratnya kalau nonton ya kalian bisa bantu pendapatan gua di bulan selanjutnya. Kalau nggak nonton ya berarti kalian nggak bantu gua. Itu aja sih simpelnya gitu. Lalu tentang YouTubers yang gua rasakan selanjutnya itu adalah saat ini banyak banget content creator yang menjadi, kalau dibilang contoh tidak baik sih, ya memang ke situ arahnya ya, contoh tidak baik. Maksud gue banyak content creator yang saat ini menjadi dirinya sendiri gitu. Kalau dulu mungkin disebut serigala berbulu domba, dia serigala tapi dia bersembunyi di dalam topeng domba.
dia keras, dia kasar, dia bla bla bla, dia nakal, dia apa, dia ini, dia itu. Tapi di depan publik dia manis-manis aja, dia baik-baik aja, dia memberikan yang terbaik di hadapan publik. Tapi saat ini content creator ini menjadi dirinya sendiri gitu. Ketika ada orang yang bisa disebut serigala, ya menjadi serigala depan kamera, depan publik jadi serigala, bodoh amat. Kalian terima syukur, kagak terima nggak apa-apa gitu. Kita sebagai penonton itu saat ini mencari content creator yang gua banget gitu. Kalau gua misalkan anak bad boy, nakal, sering ini sering itu, ketika ada influencer dan atau ketika ada seseorang yang merepresentasikan orang-orang kayak gua, otomatis gua bakal mengidolakan orang tersebut gitu. Contoh gua ambil contoh nih. Yang gue perhatiin misalkan Uus gue perhatiin dulu pas pertama nggak kayak gini perasaan, tapi sekarang dia bikin citra bad boy kan. Personalitinya itu adalah kenakalan ya. Jadi Uus sekarang itu gue bilang adalah seorang anak tongkrongan bad boy yang keren, yang cool, yang tangguh sepertinya gitu, yang jujur, yang apa adanya, yang ya intinya dia menjadi seperti yang dia inginkan. Akhirnya orang-orang yang mengidolakan Uus itu menurut dia Uus gue banget, Uus gue banget, dia merepresentasikan gua banget gitu. Gua tuh sebenarnya kayak Uus gitu misalkan gitu. Iya, namun hal tersebut kadang bisa menjadi baik, kadang enggak terlalu baik juga gitu. Karena apa? Gua tonton konten-konten Uus, gue tonton pas dia jujur tentang kehidupannya. Ada sisi baik memang dari situ. Ada hal positif yang bisa diambil, namun enggak menutup kemungkinan ada hal negatif juga yang diambil oleh para fans boy Uus ini gitu. Karena dalam ceritanya Uus menggambarkan tentang realita pergaulan yang ada di kalangan remaja. Ada unsur kenakalan remajanya, ada unsur pergaulan bebasnya, dan mungkin saja tidak menutup kemungkinan hal-hal tersebut itu diadaptasi oleh anak-anak zaman sekarang gitu. Wah, ini Uus juga nih kayak gini dulunya nih, gue juga kayak gini dulu gitu. Atau enggak punya pola pikir, wah kalau misalkan gue nggak melewati fase itu, gue nggak akan jadi seperti itu gitu. Ngerti nggak maksud gue? Jadi wah, Uus juga mengalami fase itu. Kayaknya gue juga harus mengalami fase itu dulu deh untuk menjadi seseorang. Nah, hal-hal tersebut yang memang punya dua mata pisau ya. Di satu sisi memang hal baik ya, pengalaman kita diceritakan secara jujur kepada publik dan ya apa adanya. Cuman impact atau dampak yang timbul kemudian adalah sesuatu yang bisa jadi positif atau sesuatu yang bisa jadi negatif gitu. Karena kita tidak bisa mengatur persepsi orang seperti apa, makanya yang bisa kita lakukan adalah menyaring apa yang ingin kita sampaikan ke publik. Menurut gua kayak gitu ya. Karena dengan begitu, walaupun citra yang ditampilkan itu bad boy, badass, tapi tetap yang publik ambil itu tetap yang positif gitu, tetap hal positif. Intinya gini deh, lu tatoan, tapi nggak ngajak orang tatoan.
lu minum alkohol tapi nggak ngajak orang minum alkohol. Maksud gue, ketika lu minum alkohol paling enggak lu di belakang kamera deh gitu, jangan di publish di depan kamera. Menurut gue apa ya, itu hal keren untuk sebagian orang, tapi menurut gue nggak keren, karena yang nonton lu tuh kan dari berbagai usia. Lu lagi yang nonton Uus ini dari berbagai usia, kecuali memang dia membatasi usia penontonnya. Karena di beberapa konten Uus saat ini dia ngobrol sambil nge-vibe itu kan minum alkohol, dan ya alkoholnya lumayan tinggi, 35% sampai 40% itu, kalau nggak salah ya, gue lupa. Bahayanya adalah ketika hal-hal tersebut itu sudah dianggap keren gitu. Karena wah anjing Uus minum cuy, keren anjing, misalkan kayak gitu ya. Keren nih ini Uus, keren nih ini minum depan kamera, gila gitu. Besok-besok dia minum sama teman-temannya gitu. Karena apa? Karena wah Uus juga melakukan hal yang sama kayak gua gitu kan. Gitu. Ya, apa ya? Ya gitulah keresahan gua sih sebenarnya ini. Dan iya, kalian juga bebas berpendapat ya. Gua mau kritik, gua mau debat, gua juga mau apa-apa. Gua terbuka orang. Yang jelas hal ini adalah keresahan gua, dan ya gua harus jujur akan hal itu gitu. Karena nggak enak anjing mendem keresahan sendirian tuh nggak enak gitu. Harus ada tempatnya nih. Gua harus ngomong di suatu tempat nih yang bodoh amat gitu. Lu mau terima, lu mau enggak, yang penting keresahan gue ini keluar gitu dari hati gue. Gue nulis di notes HP gue, tapi enggak upload anjir, serius. Makanya gue bahas di sini deh gitu, di channel gue dengan segmen yang baru gitu, bedtime stories. Gue bikin ini kedepannya mungkin akan gue upload tiap malam, bisa jadi sebagai pengantar tidur kalian. Walaupun gue yakin kalian juga jijik ya ngelihat channel ini yang gak jelas kayak gue ini gitu. Pokoknya intinya gue cuman pengen mengeluarkan keresahan gue aja sih. Terus mungkin nantinya Uus bakal nonton ini, tapi sorry gue sebenarnya ngekritik juga kali ya, ngekritik ya. Kalau abang Uus nerima kritikan gue ya alhamdulillah, nggak terima juga ya bodo amat gitu. Karena gue yakin seorang Uus nggak bakalan apa tuh namanya mampir ke channel kecil tua dan tidak sukses ini gitu. Anjir. Ya, dan baru-baru ini ada yang viral ya. Itu ada Londok dari Bandung, yang Odading Mangoleh itu. Gue bukan apa-apa, kurang suka aja sih. Maksudnya emang itu lucu, diputar sekali emang gue lucu, diputar kedua kali lucu juga gitu, diputar ketiga lagi gue udah bosen gitu. Wah udah bosen, udah nggak mau tawa lagi. Dan ketika gue balik kampung, dan pasti hal yang viral itu menyebar dengan cepat ya, menjadi omongan siapapun, menjadi omongan semua orang gitu. Ada anak kecil nih, anak kecil lagi main, gue di kampung istri gue ya, di daerah Pelabuhan Ratu. Terus dia bilang, Odading Mangoleh rasanya anjing banget. Wah itu gue anjir, ternyata hal yang tadinya lucu di situ gue bilang anjing, ini udah jadi gak lucu cuy gitu kan. Kalau anak-anak melihat hal tersebut itu menjadi
sebuah jokes atau sebuah lelucon karena video viral tersebut, rasa-rasanya gue ada hal yang mengganjal gitu. Karena gue di usia dia, ketika gue bilang hal-hal kotor gitu ya, hal anjing gitu, bangsa atau babi bagong gitu, apa gue ditampar cuy sama mama gue, tampar, kalau enggak disuruh makan cabe dulu itu. Iya, di seusia dia ini, ya paling enggak dia kelas 1 atau kelas 2 SD gitu. Ketika gue ngomong anjing, babi gitu-gitu dan kedengeran sama orang tua gue, langsung tarik pukul mulut gue atau enggak taruh cabai di mulut gue gitu. Dan ya ketika gue ngedenger itu, rasanya gue juga pengen melakukan hal yang sama gitu. Tapi itu bukan anak gue, jadi itu bukan anak orang, makanya ya gimana gitu kan. Anjing gak enak juga tapi dengernya gila gitu kan. Walaupun memang sehari-hari gue bilangnya mengatakan hal-hal kotor terus ya, anjing, bangsat gitu. Tapi dengan teman-teman gitu, teman-teman gue gitu, dengan lingkungan dengan pergaulan gue gitu. Ya mungkin kalau agak dewasa gitu, dia umuran SMP lah atau SMA ngomong kayak gitu, gue bakal maklumin. Tapi kalau SD itu kayaknya sayang banget gitu, soalnya lagi lucu-lucunya anak-anak tuh gitu, dan sedang berkembang gitu, dianya tuh sedang berkembang dan sedang mencari jati diri gitu. Kalau misalkan jati dirinya dia ngelihat hal-hal yang tidak bermakna, hal-hal tidak berguna macam itu, gue sayang banget gitu anjir. Cuman ngeliat anjir, jokes dia cuman dading mang oleh, dan itu dilakukan berkali-kali anjir, dan itu udah gak lucu lagi, serius. Wow gitu. Yang bagian Iron Man-nya mah itu gue rasa nggak terlalu berdampak. Maksud gue itu malah lucu gitu. Cuman yang anjing banget karena bahasa yang dipakai Ade Londok tuh bahasa terminal gitu. Temen gue nih yang orang Bandung, dia bilang memang Ade Londok ini orang jalanan gitu. Maksudnya dia maksud gue, iya kan dia dari Sunda ya. Gue sempet kuliah di Bandung juga. Dan kebetulan Ade Londok ini deket banget sama sekolahan temen gua gitu. Jadi mungkin di beberapa waktu Ade Londok sama temen gua ini pernah memang ketemu ya, jadi dia bisa menggambarkan Ade Londok seperti apa gitu. Tapi gimana ya, ketika sudah dibuat ke publik, ya kata-kata goblok, anjing itu rasanya tidak bisa dibenarkan gitu. Apalagi katanya dia malah dijadiin duta kuliner. Aduh gila itu boy, gue kagak ngerti gimana itu. Walaupun iya sih memang apa yang dia pasarkan itu, si odadingnya ini jadi laku katanya ya. Tapi nggak gitu juga lah gitu, ada hal yang lain yang memang bisa diviralkan gitu. Terus hal yang gua resahkan selanjutnya tentang YouTuber 2020 ini adalah siapa ya, Mbak Imong. Iya, Mbak Imong tuh gue di awal-awal dia nge-YouTube asik tuh orangnya tuh kayaknya gitu. Maksudnya dia ngeprank, jadi gembel, sosial eksperimen segala macem yang akhirnya ditiru banyak orang gitu. Seru ngelihatnya anjir. Ya keren gitu, dia bisa niat banget jadi
gembel gitu, sampai di make up sekotor itu dengan pakai baju lusuh segala macem gitu. Salut aja sama dia. Tapi kesini dia makin aneh nih kontennya gitu, makin apa tuh namanya, kayak TV gitu, kayak uang kaget anjir. Jadinya kayak yang apa ya, menjual kesedihan orang gitu. Nggak ada yang lain apa ya gitu, ngeprank jadi apa kayak gitu, nggak jadi apa tuh namanya kayak sekarang ini gitu. Apa tuh namanya kalau dibilang, wah, menurun ya sih kualitasnya gitu. Dari dulu yang dia kreatif banget itu bikin konten-konten, sekarang dia kayaknya nggak mau ambil pusing mikirin konten apapun, karena dia memang udah ada di atas gitu. Ibarat kata masa perjuangan dia sudah selesai, sekarang tinggal maintenance aja kan. Sekarang tinggal maintenance doang nih, gimana caranya besok ada konten lagi, besoknya ada konten lagi, dan besoknya ada konten lagi, karena dia daily gitu kan uploadnya. Dan di konten-kontennya sekarang ini gue seneng tuh kalau misalkan dia bahas anak-anak, bahas anaknya itu, bahas Keanu, bahas keluarganya, ya gue masih oke lah, karena ya vloggers gitu kan. Tapi kalau misalkan dia udah bahas orang-orang miskin, terus dianya bagi ini itu, anjir gue kayaknya enggak deh ke bagian itunya mah gitu. Soalnya rasa-rasanya ngejual kemiskinan banget gitu, ngejual kesedihan gitu. Emang sih yang apa tuh namanya, acara yang melibatkan emosi itu nggak mungkin gak sukses, seriusan. Soalnya apa, orang Indonesia ini pertama punya sifat kepo, dan kedua punya sifat kepedulian tinggi gitu. Maka dari itu ketika ada konten yang memperlihatkan kemiskinan dan memperlihatkan kesedihan, dan di situ Baim menjadi hero, menjadi pahlawan, ya pasti ditonton sama orang gitu. Ya gue juga pernah ngeliat itu yang pas Baim disatronin nama 3 orang yang katanya lagi butuh duit ya ke rumahnya, tapi Baim kagak kasih, soalnya dia mepet motong jalan mobilnya gitu. Gue nonton yang itu, dan wah itu konyol banget. Keputusan Baim untuk mengusir dia sih memang tepat menurut gua, tapi memang bukan salah dia juga. Karena apa? Karena Baim itu di situ sudah menjadi pahlawan gitu. Dia pikir dengan mendatangi rumah pahlawan dia pasti ditolong, tapi ketika dia ke sono caranya salah, motong jalan mobil Baim, terus dimarah-marahin, jadinya gila, gak paham. Harusnya Baim memang udah memprediksi resiko-resiko itu gitu, karena apa tuh namanya, gue ngambil quotes dari Spider-Man, semakin besar kekuatan lu, semakin besar tanggung jawab lu gitu. Ketika lu memutuskan menjadi pahlawan orang-orang kecil, pahlawan-pahlawan mereka, ya hal-hal seperti itu harusnya udah biasa gitu. Hal-hal seperti itu yang memang lu hadapin gitu. Bukan jadi diceramahin. Maksudnya kayak emang manusiawi. Baim, gue juga kalau misalkan jadi Baim memang marah banget, tapi paling enggak udah dia marah tuh bantu dia juga gitu. Maksud gue hero, pahlawan lu cuy, dan curang banget gitu menurut gue, karena itu jadi konten dia. Tapi si 3 orang ini tidak mendapat apa-apa dari kontennya Baim itu. Baim dapat AdSense dong dari situ. Gue gak tahu tapi ya
Itu opini gue. Karena ya Baim pun nggak akan nonton video gue ini kan. Gue udah ngantuk. Paling itu aja yang gue bisa sampaikan di video bedtime stories isu pertama ini. Share, like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan terus memberikan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih buat kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih buat yang udah subscribe channel ini. Sekian dari video gue kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gue Faisal Permana pamit. Wassalam. Good night. Selamat tidur. Have a nice dream. Menyatu dalam tubuhmu, berdoa.